record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Kita harus mengambil langkah yang tepat dalam situasi ini. Ya, pengeboman itu membuat kita harus bertindak cepat. Ada permintaan dari Marsikal Terauchi untuk bertemu di darat. Apa yang harus kita lakukan? Tapi berita ini memudahkan Jepang menyerah kepada sekutu. Apakah ini langkah yang tepat untuk kita menemui Jenderal Terauchi di darat? Ini adalah yang tepat karena dengan ini kita bisa menemukan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang harus kita diskusikan untuk Jenderal Terauchi? Kita akan mencari titik terang agar kemerdekaan Indonesia bisa kita dapatkan dalam waktu dekat ini. Kita juga harus menekankan bahwa pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia. Saya setuju. Kita harus menegaskan bahwa rakyat Indonesia sudah saatnya untuk merdeka. Jepang berniat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi sebelum itu, Jepang telah mempersiapkan organisasi bernama Dokuritsu Junbi Inkai untuk mempersiapkan kemerdekaan. Lantas, bagaimana dengan wilayah kemerdekaan Indonesia? Untuk wilayah kemerdekaan Indonesia, Jepang akan memberikan secara berangsur-angsur. Yang jelas, Hindia Belanda akan kami serahkan kepada Indonesia, kecuali wilayah jajahan Inggris yang berada di Malaya, serta Kalimantan. Apakah kemerdekaan tidak bisa dipercepat? Kenapa harus tanggal 24? Karena hal tersebut merupakan keputusan pemerintahan Tokyo, jadi kami tidak bisa mempercepat tanggal yang akan kami berikan. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Kabar ini menjadi titik balik bagi perjuangan kita. Dikabarkan akan ada sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus nanti oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kekalahan Jepang ini tidak ditanggapi dengan benar oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Seharusnya mereka tidak tunduk dengan ikut campur tangan Jepang. Bukankah kekalahan Jepang menunjukkan mereka semakin lemah baik dari segi angkatan perang maupun moral? Kami membawa berita dari darat bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 24 Agustus. Apakah benar berita terkait penyerahan Jepang terhadap sekutu? Memang benar, kami diserang. Namun, kami belum kalah. Apa maksud Jepang menandatangani perjanjian kapitulasi? Saya membenarkan berita terkait kapitulasi tersebut, Bung. Dengan itu, saya bersedia agar kalian mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan terkait proklamasi kemerdekaan bersama PPKI. Saya dengan Bung Karno dan Bung Hatta akan menggelar rapat PPKI besok. Untuk apa mengadakan rapat tersebut? Jepang sudah jelas kalah. Mengapa tidak dibatalkan saja rapatnya? Percuma saja kita menolaknya, karena rapat akan tetap dimulai. Lagi pula, kalaupun proklamasi kemerdekaan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus, kemerdekaan tersebut adalah pemberian dari Jepang. Baiklah, kita akan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk membatalkan rapat PPKI dan memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin, tanpa campur tangan Jepang, terutama PPKI. Jadi, kita akan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melepaskan ikatan mereka dengan Jepang dan mengharuskan mereka untuk melakukan musyawarah dengan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi.
Benar, Bung. Kita harus merebut kekuasaan secepatnya. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami. Betul, Bung. Kami setuju. Saya menolak proklamasi pada tanggal 16 Agustus. Sebaiknya kita tetap menunggu keputusan PKI. Bila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pertumpahan darah. Ih leherku, bawa saja ke sana dan sudah nyawaku sekarang. Jangan besok. Sudah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Lebih baik kita bicarakan ini secara baik-baik. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui semua ide kita ini. Maka dengan begitu, secepatnya kita harus mencari cara untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Apakah dari kalian ada yang memiliki saran untuk mencari jalan tengah? Bagaimana jika kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar dari kota Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan dari pengaruh bangsa Jepang? Lalu di mana kita harus mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Itu merupakan tempat markas peta yang diketuai oleh Sudan Subeno. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apakah setuju? Setuju. Baik, kalau gitu mari kita lakukan malam ini. Baik. Kejar pintunya sekarang. Siapa ya? Ikut kami sekarang. Masuk kami. Ikut kami. Lepas. Cepat, ada apa ini? Masuk. Ada apa ini? Kami ingin membawa Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kenapa? Untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Kami memaksa Anda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Bung, Jepang sudah kalah dan rakyat mau melawan Jepang apapun resikonya. Proklamasi harus dilakukan dengan segera. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Tapi kita harus berhati-hati, kita tidak boleh membuat langkah gegabah. Kalau begitu, laksanakan proklamasi paling lambat tanggal 17 Agustus. Masuk. Apa-apaan ini? Ternyata bukan saya saja yang kalian culik. Bung Hatta juga. Kami melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya katakan dengan Bung Karno bahwa tidak menyetujui keputusan ini. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik? Berita kekalahan Jepang itu belum tentu benar adanya. Apakah Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan oleh Sultan Syahrir? Saya belum percaya sampai ada bukti yang tepat. Ada apa ini? Lepaskan mereka semua. Kita dapat membahas masalah ini dengan baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Kalau Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois, maka kita tidak akan melakukan tindakan ini. Memang ini adalah kesempatan emas. Akan tetapi, kekalahan Jepang atas sekutu memang terbukti kebenarannya. Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan paling lambat esok hari pukul 12 siang. Apakah perkataan tersebut dapat dibuktikan adanya? Jika saya mengingkari janji, nyawa saya akan sebagai taruhannya. Sekarang lepaskan mereka. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus segera kembali ke Jakarta. Ada kesepakatan yang telah kita capai. Baiklah, mari kita kembali. Ada apa? Mau merumuskan teks proklamasi. Silakan masuk. Waktu kita terbatas. Kita harus segera menyusun teks proklamasi.
benar, kita harus menumbuhkan tekad untuk kemerdekaan. Ayo Di, tolong ketikkan ini proklamasi, nanti kayak gini. Apakah kata-katanya sudah sesuai? Sudah, kita harus pastikan tidak ada kesalahan. Baik. Ini Bung, teksnya sudah jadi. Mari kita minta tanda tangan dari semua yang hadir. Tapi apakah itu perlu? Mungkin lebih baik hanya kita yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita lakukan itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Saudara-saudara sekalian, hari ini pada tanggal 18 Agustus 1945 kita berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas penting demi masa depan bangsa. Kita akan melakukan agenda penting. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Setuju. Kita harus segera mengesahkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Dengan ini, Undang-Undang Dasar resmi disahkan. Selanjutnya, kita akan membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas-tugas pemerintah sementara ini. Saya setuju. Kita membutuhkan sebuah komite yang akan menjadi perwakilan rakyat dan membantu pemerintahan sementara. Disetujui. Selanjutnya, kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Saya mengusulkan Bung Karno untuk menjadi presiden dan Bung Hatta menjadi wakil presiden. Saya menyetujui usulan tersebut. Mereka merupakan tokoh yang tepat untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Setuju. Terima kasih atas kepercayaannya saudara-saudaraku. Dengan ini kita memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Komite Nasional dan penetapan Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan rapat hari ini dengan pembagian 8 provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera akan dipimpin oleh Tuku Muhammad Hasan, Jawa Barat oleh Sutaryo Parto Hardikusumo, Jawa Tengah oleh Raden Panji Suroso, Jawa Timur oleh Raden Masuryo, Sunda Kecil oleh Gusti Ketutpujo, Maluku oleh Yohanes Latuharhari, Sulawesi oleh Dr. Gerungan Saul Samuel
Jacob Ratulangi, dan Kalimantan oleh Pangeran Muhammad Nur. Kita juga perlu membentuk komite nasional di setiap daerah untuk membantu pemerintahan lokal. Setuju. Setiap daerah memang harus memiliki komite nasionalnya sendiri agar mempermudah koordinasi. Selanjutnya kita perlu menetapkan 12 peraturan serta masing-masing menterinya. Lalu menambahkan 4 menteri negara. Daftar nama menteri telah disiapkan. Mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Baiklah, dengan ini 12 departemen dan 4 menteri negara resmi dibentuk. Sidang ditutup. Hadirin sekalian, agenda sidang hari ini adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, Partai Nasional Indonesia, dan BKR. Komite Nasional Indonesia Pusat sangat penting sebagai badan legislatif sementara sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat disetujui. Agenda kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. Setuju. PNI akan menjadi wadah bagi para rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Pembentukan PNI disetujui. Agenda selanjutnya adalah pembentukan BKR. Badan Keamanan Rakyat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada masa transisi ini. Baiklah, BKR resmi dibentuk. Sidang ditutup. Sudah. Jangan seperti ini, kawan. Kita harus hidup rukun. Kita harus menghargai jasa para pahlawan kita dahulu. Sudahlah.